Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan pelajaran PJOK. Sekarang kita masuk di subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 2, halaman 112, 113 dan 114. Itu untuk materi PJOK, yaitu materinya berlari dan melompat. Langsung saja kita ke materi. Berlari dan melompat di sini yang dimaksud adalah kita akan praktek bermain lompat tali. Nih gambarnya seperti ini. Ini gambar lompat tali. Kita sebenarnya harus praktek lompat tali, tetapi tidak mungkin karena kita tidak langsung ketemu. Hei, perhatikan. Melompat merupakan salah satu contoh gerak lokomotor. Di materi sebelumnya sudah para jelaskan, melompat merupakan salah satu gerak lokomotor. Di sini dalam bermain lompat tali, setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maksudnya di sini apa? Contohnya, anak ini, contoh aja saya kasih nama Budi. Dengan Udin tidak mungkin akan mempunyai kemampuan yang sama dalam bermain lompat tali. Kalau si Budi, dia mungkin bisa sampai atas kepala. Kalau si Udin belum tentu sampai di atas kepala dalam bermain lompat tali. Seperti itu ya. Intinya di sini adalah melompat dan berlari merupakan contoh gerak lokomotor. Seperti biasa, nanti kalau ada gambar seperti ini di soal, berarti sedang bermain lompat tali. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembelajaran 4 di halaman 127 dan 128. Materi PJOK-nya adalah menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Langsung saja, di situ ada ayo mencoba. Berarti kalau ayo mencoba, kita harus mempraktekkannya. Oke, lihat. Kita akan praktek menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Lihat gambar yang pertama ini, gambar yang ini. Lihat ya. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan disebut dengan gerak telur. Nih, ini gerak telur seperti ini, gambar seperti ini. Tahapan yang kedua, daur hidup kupu-kupu adalah posisi badan merangkak, disebut dengan gerak ulat. Ini gerak ulat, ini gambarnya seperti ini. Tahapan yang ketiga adalah gerak kepompong. Posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, disebut dengan gerak kepompong. Nih, nanti kalau ada gambar seperti ini berarti gerak kepompong. Selanjutnya, daur hidup yang terakhir,
posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak adalah gerak kupu-kupu. Seperti ini ya. Sekali lagi, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak, berlari sambil melompat-lompat adalah gerak kupu-kupu. Intinya nanti, kalau ada gambar seperti ini berarti adalah gambar menirukan gerak kupu-kupu. Jadi, gerak daur hidup kupu-kupu ada 4 tahapannya. Yang pertama, gerak telur. Yang kedua, gerak ulat. Yang ketiga, gerak kepompong. Yang keempat adalah gerak kupu-kupu. Seperti biasa. Nanti kalau ada soal seperti ini ya, gambar ini ya, berdasarkan gambar di samping ini, yang ini maksud para, seorang anak sedang menirukan gerak titik-titik, berarti jawabannya adalah kupu-kupu, gerak kupu-kupu. Seperti ini juga, berdasarkan gambar di samping yang ini, gambar ini, seorang anak sedang mempraktekkan gerak titik-titik, berarti gerak telur. Oke, bisa dipahami ya. Nanti bisa juga ada soal seperti ini. Disebut dengan apakah posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan? Berarti jawabannya gerak telur. Kalau ada pertanyaan seperti ini lagi, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, disebut gerak kepompong. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi kita ulang. Daur hidup kupu-kupu yang pertama adalah gerak telur, ini gerak telur. Yang kedua gerak ulat, ini gerak ulat. Yang ketiga gerak kepompong. Dan yang keempat gerak kupu-kupu.